Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Baiklah saudara-saudara sekalian, sebelum lanjut video ini ada baiknya Anda tekan tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Baik saudara-saudara sekalian, kali ini saya akan mencoba berbagi pengalaman dan juga memberikan tips. Mudah-mudahan apa yang saya bagi ini bermanfaat bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi 3 cara berhenti merokok. Baik saudara-saudara sekalian, saya dulu adalah perokok berat kurang lebih 10 tahun yang lalu. Sehari saya bisa menghabiskan rokok 2-3 bungkus. Saya nggak usah sebutkan merek rokoknya ya. Dan saya mulai menjadi rokok pemula itu dari kelas 3 SD, dimana pada saat itu saya sudah mulai mencuri-curi rokok orang tua. Yang namanya berhenti merokok itu sangatlah susah karena saya mengalaminya. Baik, saya tidak akan panjang lebar mengenai diri saya. Yang perlu saudara-saudara ukur terlebih dahulu adalah niat, keinginan untuk berhenti merokok itu. Kalau diukur dengan angka, keinginan untuk berhenti merokok Anda itu dari 0 sampai angka 10, posisinya berada di posisi mana, di angka berapa. Kalau seandainya keinginan Anda itu untuk berhenti merokok masih di angka 5, artinya masih setengah-setengah. Nah, tipsnya adalah Anda perkuat lagi atau mencari lagi ilmu tentang dampak-dampak rokok terhadap kesehatan, terhadap ekonomi. Nah, bagaimana caranya agar niat dalam diri Anda bisa lebih kuat. Yang kedua adalah bagaimana dukungan dari keluarga. Nah, ini sangat menentukan sekali untuk Anda berhenti merokok. Ketika ada dukungan dari keluarga, insya Allah bisa. Karena saya dulu keinginan sudah kuat untuk berhenti merokok, namun berbagai cara yang saya coba, yang saya tempuh tidak berhasil ya, termasuk yang kata orang ngunyah permen itu sudah saya lakukan, dan juga saya sampai ke toko buku untuk mencari tips-tips cara berhenti merokok. Nah, itu pun saya baca, saya lakukan, itu pun tidak berhasil. Dan pada akhirnya saya juga berhenti merokok itu ketika sudah berkeluarga atau beristri, dimana waktu itu kehidupan saya masih ngontrak, dimana waktu itu ngontrak per bulan 300.000, artinya sudah mulai berhitung sebulan 300.000, setahun berarti 3.600.000. Begitulah kira-kira. Nah, saya sudah mulai berhitung ekonominya. Kalau seandainya sehari saya menghabiskan uang untuk rokok, taruhlah kasarnya 20.000, artinya sebulan saya sudah menghabiskan uang 600.000. Nah, 600.000 kali setahun artinya sudah 7.200.000 hanya untuk rokok. Nah, tapi keinginan untuk berhenti merokok itu belum berhasil ya, karena sangat susah untuk berhenti merokok itu. Dan pada akhirnya saya jatuh sakit. Nah, setelah sakit itu, setelah sehat, saya niatkan dalam diri saya bahwa rokok itu haram, saya haramkan bagi diri saya. Begitulah kira-kira. Nah, itu pun bagaimana usahanya kita untuk menolak. Kadang kita bergaul dengan kawan-kawan yang perokok, kita ditawarin rokok, itu adalah tantangan untuk berhenti merokok. Nah, itulah yang saya alami. Nah, untuk cara berhenti merokok, yang pertama adalah dengan cara pengurangan. Jadi cara pengurangan ini adalah mengurangi jumlah rokok yang kita hisap dalam satu hari. Contohnya kalau sehari ibaratnya 20 batang,
ya artinya besoknya harus dikurangin. Tapi harus disiplin, kita harus disiplin dalam niat kita. Nah, begitu seterusnya, dari 20 menjadi mungkin bisa 19, 18 batang, 17 batang, 16 batang, 15 batang, seterusnya sampai berhenti merokok. Itu adalah cara pengurangan. Cara pertama. Cara kedua adalah penundaan jam pertama merokok. Nah, di sini saya informasikan informasi jam pertama merokok tergantung saudara. Saudara mulai biasanya bangun pagi mulai merokok itu jam berapa? Ibaratnya mulainya jam 7 pagi. Artinya ketika sudah ada niat untuk berhenti merokok itu, nah untuk hari-hari berikutnya usahakan mundur. Kalau dari tadi jam 7, usahakan besoknya adalah jam 8. Kemudian besoknya lagi jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, dan seterusnya sampai berhenti merokok. Tapi cara pertama, dan kedua ini masih ada kekurangannya. Karena cara pertama kita mengurangi jumlah rokok, karena di cara pertama itu kita masih konsumsi rokok tiap hari. Artinya kita masih konsumsi nikotin yang ada dalam kandungan rokok. Karena agar saudara-saudara ketahui bahwa nikotin itu memberikan rasa nyaman di otak kita, di kepala kita. Ketika kita menghisap 2 atau 3 detik kita hisap rokok itu akan sampai di otak kita dan memberikan rasa nyaman. Kalau ada orang bilang saya tidak bisa berpikir kalau nggak merokok, itu ada benarnya gitu. Karena kadar nikotinnya itu, karena nikotin itu memberikan rasa nyaman. Nah, sedangkan yang cara kedua juga, cara pengurangan, sama saja, karena kita masih terus konsumsi rokok, artinya kita masih terus konsumsi nikotin, artinya masih kecanduannya masih terus. Nah, sebenarnya yang bagus itu adalah ketiga. Nah, cara yang ketiga ini adalah berhenti seketika. Nah, artinya yang saya bilang awal tadi, ketika niat kita sudah bulat atau keinginan sudah kuat, artinya kita kan tadi mengukur kita keinginannya di angka berapa. Ketika kita sudah di angka 9 atau angka 10, artinya keinginan untuk berhenti merokok itu sudah bulat, sudah kuat gitu kan. Nah, tempuhlah cara yang ketiga ini seketika gitu kan. Nah, seketika, jadi niatkan bahwa tanggal sekian saya harus berhenti merokok. Nah, jadi pas tiba tanggal itu Anda langsung berhenti merokok. Perlu Anda ketahui bahwa ketika Anda berhenti merokok itu ada dampak yang mungkin muncul di diri kita ketika kita berhenti merokok, karena kita kehilangan rasa nyaman. Nah, salah satunya adalah kita akan lebih emosional gitu kan. Nah, itu akan muncul. Jadi itu harus Anda sadari gitu kan. Nah, ketika itu muncul, itu harus dilawan sama diri kita. Kemudian juga mungkin susah tidur atau perubahan nafsu makan atau kurang konsentrasi. Nah, itu akan terjadi. Nah, itu yang harus Anda sadari. Dan ketika Anda bertemu dengan pergaulan yang merokok, nah di sini juga tantangan. Jangan coba-coba, walaupun sebatang, jangan sekali-sekali mencoba. Ketika Anda niatkan sudah berhenti merokok, jagalah niat Anda itu sampai berhenti merokok. Karena yang bisa memberhentikan Anda merokok itu adalah diri Anda, diri kita. Kita bagaimanapun kita diceramahin, kalau ketika niat tidak ada, ya tidak akan bisa berhenti merokok, begitu kira-kira. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, bisa saya bagi. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Dan bagi Anda yang sudah ada niat berhenti merokok tapi belum bisa, belum kuat, carilah informasi-informasi bagaimana agar niat Anda lebih kuat untuk berhenti merokok. Karena rokok itu besarlah mudaratnya daripada manfaatnya.
Demikian dari saya, mudah-mudahan nanti di video berikutnya saya akan sampaikan juga informasi manfaat-manfaat apa saja yang dapat kita dapatkan setelah berhenti merokok. Demikian, dukung terus channel ini, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.